Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya ya, Pak Agus, dalam acara Bimbel Online. Kali ini bahasannya adalah fisika kelas 11 dengan bab yang akan kita pelajari adalah elastisitas, gerak harmonik sederhana dan gelombang ya. Baik, kita mulai saja dari nomor 1 ya. Grafik di bawah adalah grafik yang menyatakan hubungan antara gaya F ya dengan pertambahan panjang delta L dari suatu pegas ya. Di sini pegasnya ceritanya ada 5 ya, dinamai PQRST. Oke, terima kasih ya, sudah terdengar jelas katanya. Nah, kalau kalian ingat lagi tentang pegas ya, benda-benda elastis ya, itu tidak akan lepas dari yang namanya modulus ya, modulus yang ini kita hubungan dulu ya antara F dengan delta L. Walaupun kalian saya yakin banyak yang udah tahu ya hubungan antara F dengan delta L. Nah, saya hubungan dulu sama yang namanya ya besaran modulus gitu, modulus yang itu ya, modulus yang atau modulus elastisitas gitu. Nah, yang kalian tahu nanti rumusannya itu seperti ini ya. E, modulus yang E itu sama dengan apa? Tegangan dibagi dengan regangan ya. Jadi kalau tegangan biasanya lambangnya tau gini ya. Nah, gitu terus. Jadi ini bukan C ya, tapi tau. Kita perjelas dulu coba. Nah, ini tau gitu ya. Per regangan. Nah, tegangan per regangan. Regangan biasanya lambangnya E kecil. Ada juga yang pakai epsilon boleh ya. Nah, tegangan itu adalah gaya dibagi dengan luas penampang A, F per A. Nah, terus regangan itu adalah perbandingan antara delta L. Nah, muncul ya besaran yang diketahui di sini F sama delta L. Nah, delta L jadi E balik lagi, delta L dibagi dengan L. Jadi kalau L itu panjang awal ya. Ada juga yang nulisnya L0 gitu. Ya boleh aja ya. Nah, kalau delta L pertambahan panjang. Jadi kalau kita sederhanakan jadi satu bentuk pecahan aja si rumus ini ya. Nah, maka jadinya apa? Ya, F kali L, FL dibagi dengan A kali delta L. Ya, jadi A delta L. Nah, kalau kita paksakan hubungannya, jadi rumus dasarnya ini ternyata ya, menjadi sesuatu yang ada kaitannya dengan grafik yang di sampingnya ya. Nah, kita coba hubungan dari rumus ini nih. Nah, E sama dengan FL dibagi dengan A kali delta L ya. Nah, maka nanti kita bisa juga ngotak-ngatik seperti ini rumusnya. Jadi E kali ya. Ini lihat ujung kiri ya, E. Nah, terus ujung kanan FL dibagi A delta L. Nah, coba nyatakan F sama dengan apa? Ya, F-nya gitu. Kan E-nya sama dengan ini ya. E sama dengan FL dibagi dengan A kali delta L ya. A kali delta L. Nah, jadi F-nya yaitu sama aja dengan apa? Ya, E kali A, EA gitu, delta L ya. Nah, terus per L. Nah, per L-nya sengaja saya buat, nah, per-nya di sini nih. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat lagi, rumus ini bisa lebih sederhana lagi ya. Nah, jadinya gini nih, si F sama dengan gitu, E itu modulus yang nilainya tetap ya. A-nya luas penampang nilainya tetap, L-nya nilai panjang awalnya tetap. Nah, yang berubah adalah delta L. Jadi delta L ini akan memiliki hubungan dengan F ya. Jadi F sama dengan, jadi rumus yang paling sederhana adalah gini ya, K kali delta L. Nah, gitu. Nah, jadi kalau disederhanakan jadinya gini nih. Nah, jadinya gini. Nah, dengan K-nya apa? Konstanta. Nah, nanti kalau misalnya benda elastis yang kita bahas adalah pegas, nah maka K-nya menjadi konstanta pegas gitu, konstanta pegas. Nah, rumus terakhir yang kita tandain ini ya, tandain ungu ini namanya hukum ya, hukum Hooke gitu, hukum Hooke. Mungkin pas kalian lihat di textbook ya, ada mencantumkan tanda minusnya sebelah sininya nih ya. Jadi F sama dengan minus K kali delta L. Yaitu bisa juga ya. Karena si F-nya itu sifatnya bersifat pemulih gitu, gaya pemulih. Maka si F-nya itu menentang delta L, arah delta L-nya.
ya. Nah, jadi di sini K-nya saya tegaskan lagi ya, si K-nya itu konstanta pegas itu, yang nilainya itu sama aja dengan ini nih, E kali A ya, dibagi dengan L, E A per L. Ya, baik. Secara grafik si K itu ya, K itu namanya adalah gradien gitu, gradien. Jadi kalau misalkan di situ K-nya konstanta pegas ya, konstanta pegas, itu kalau di grafik ya, di grafik gitu, itu bergantung sama gradien ya, kemiringan ya, kemiringannya. Jadi K-nya itu konstanta pegas ya, itu sama dengan kemiringan. Nah, kemiringan bahasa matematisnya adalah gradien ya. Nah, yang kalau secara trigonometri itu sama aja dengan tangan alfa. Ya, tangan alfa. Nah, jadi kalau misalkan ini ada satu grafik ya yang kita tuliskan ya. Nah, gini. Atau langsung aja ya, saya tuliskan gini. Si alfanya itu adalah kemiringan grafik ya. Nah, jadi saya nggak perlu gambar grafik F terhadap L lagi. Jadi si alfa itu sama dengan gradien grafik. Bukan gradien, maksudnya sudut kemiringan ya. Kalau gradiennya sih tangan alfa ya, sudut kemiringan. Kemiringan. Nah, jadi kalau misalkan di sini dicari ya konstanta pegas yang terkecil, nah, berarti yang sudut alfanya kecil gitu. Nah, sudut alfa yang kecil yang mana coba? Betul sekali. Nah, jadi di sini tuh kalau misalkan nyari K yang kecil berarti alfanya harus kecil. Ya, yang terkecil itu adalah milik T. Nah, jawabannya adalah T ya. Jadi di sini kalau misalkan K-nya dicari yang terkecil, maka nanti carilah sudut yang terkecil, alfa terkecil. Nah, alfa terkecil itu milik siapa? Nah,